Selamat siang rekan-rekan media yang tetap setia di Ponorogo 10 markas pemenangan Anies Muhaimin. Siang ini kami dari 01 kedatangan lagi yang tak henti-hentinya dukungan pejuang perubahan yang menamakan dirinya Linkom Aljer. Ya, lintas komunikasi alumni Jerman. Beliau begitu banyak ya, yang datang di sini tidak cukup banyak, tetapi menyatakan dukungan kepada pasangan 01. Yang artinya beliau-beliau ini menyatakan bahwa cocok dengan tagline perubahan yang dibawa oleh Pak Anies Muhaimin. Mudah-mudahan dengan dukungan ini yang sudah mencapai ke 1152 pejuang perubahan ya, simpulnya sebanyak itu sampai hari ini. Mudah-mudahan ini mengalir terus, yang sering saya katakan gelombang perubahan ini tidak bisa dibendung. Mudah-mudahan kita di 14 Februari nanti bisa memenangkan pasangan 01 Anies Muhaimin. Amin. Untuk dari lintas komunikasi alumni Jerman sebagai ketua umumnya, mari kita berpegang tangan untuk satukan memilih pemimpin presiden 2024, yaitu Bapak Profesor Anies Rashid Baswedan dan Dr. Honoris Causa Bapak Muhaimin Iskandar. Satukan semua untuk perjuangan perubahan. Amin. Assalamualaikum. Cukup ya? Nah, ya boleh. Kalau ini yang udah selesai, gimana ngelihat apa? penilaian kemarin di depan? Kan sudah disampaikan oleh Pak Anies, komentarnya Pak Anies, ya 3 kata, bangga. Nah itu udah top, itu udah komentarnya. Jadi kami merasa puas ya, apa yang sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin sesuai substansi, sesuai topik, sesuai harapan kita semua. Ya, masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan, disitulah kita bisa lihat bagaimana kapasitas ya dan kapabilitas seorang Gus Muhaimin, calon wakil presiden Republik Indonesia. Sama Ko-Kapten Tom Lembong juga kan disebut-sebut terus sama 02, gimana? Ya kan udah itu jawabannya, Pak Tom kan udah, ya kan jangan diulang-ulang lagi. Kalau dari Pak Syawgi sendiri gimana tapi menanggapi itu? Ya itu biasa. Kalau seperti Pak Tom bilang kan, mungkin rindu kan, gitu aja kan. Nah, jadi sudahlah. Kalau kita yang penting apa yang sudah kita siapkan, kita sesuai harapan kita semua dan kita bersyukur. Ya kita lihat tadi malam udahlah puas, bangga, keren lah kira-kira begitu. Mantap. Menyikapi gestur Gibran yang cenderung melecehkan barangkali, itu bagaimana Pak dari timnas? Itu Anda sudah mengatakan kan, itu masyarakat yang bisa menilai. Pak Anies dan Pak Muhaimin selalu mengatakan ini level kebijakan ya, level presiden ya, wakil presiden. Jadi bukan cerdas cermat, bukan definisi, tetapi ya kebijakan yang strategis. Nah, itu masyarakat yang bisa menilai. Kita tidak perlu menilai itu. Silakan masyarakat menilai bagaimana. Makanya disitulah diperlukan debat itu, sehingga masyarakat bisa memilih dan melihat. Bukan hanya penyampaian visi misi yang lewat tulisan, tapi perlu penampilan bagaimana calon pemimpin yang akan memimpin 280 juta ini, sehingga masyarakat bisa menentukan mana yang cocok dan mana yang tidak. Berarti elektabilitasnya makin naik nih, Pak? Ya itu pastilah, kita lihat aja di situ kan. Kita bersyukur kalau masalah survei elektabilitas, Pak Anies sering mengatakan kalau survei itu bagus, meningkat, alhamdulillah. Berarti program-program yang disampaikan Pak Anies, Pak Muhaimin itu disenangi masyarakat, ya kan? Kalau surveinya masih di bawah, kita syukuri juga, berarti kita memacu kerja-kerja kita untuk menjadi lebih giat lagi, sehingga bisa naik. Toh pemilihan itu nanti 14 Februari, bukan di saat survei hari ini atau kemarin. Pak, tersisa 23 hari lagi Pak jelang pemilu nanti. Mungkin dari Timnas Amin apa strateginya ini tersisa 23 hari, dan penggalangan saksi sendiri untuk di daerah udah sejauh apa Pak? Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali apa strateginya. Selama ini yang menaikkan tadi elektabilitas itu adalah program yang dilakukan oleh Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Apa itu? Desa Anies maupun Selpet Imin. Itu yang akan kita sampaikan terus kepada masyarakat luas, sehingga visi misi program kerja konkret itu diawasi oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa menilai dan mengkritisi
program-program itu. Jadi itulah yang akan kita lakukan terus dalam kampanye akbar mulai kemarin sampai 10 Februari. Soal saksi, kami sekarang sedang memproses karena cukup banyak TPS-nya, ada 820.000 lebih. Jadi inilah sekarang kita persiapkan antara saksi Pilpres dan Pileg. Namun demikian beberapa hari yang lalu PKPU-nya sudah agak ada perubahan, satu saksi bisa 2 mandat. Jadi satu saksi bisa sebagai saksi Pileg maupun Pilpres, itu menguntungkan. Masih digodok berarti Pak? Oh ya, sekarang dalam proses terus itu. Cukup besar itu, bukan hal kecil itu, hal besar itu. Terkait kampanye akbar di Jakarta, persiapannya? Oh, kita sudah siap untuk 10 Februari ya. Ya, 10 Februari sudah ditentukan 01 akan menggunakan Stadion JIS. Ya, kebanggaan kita masyarakat Indonesia. Pak Anies selalu membanggakan itu. Karena dibangun oleh tangan-tangan anak Indonesia, bukan dari negara manapun. Di situ kita akan betul-betul all out ya. Kita sampaikan semua masyarakat yang mendukung. Walaupun yang tidak mendukung kita beritahukan. Di situ kampanye terakhir dan Pak Anies maupun Pak Muhaimin akan memberikan yang terbaik ya, apa program-programnya yang apabila nanti ditunjuk sebagai presiden. Saya pikir kita kesiapan sudah menuju ke situ. Oke, bagaimana nanti menghindari untuk kampanye akbar di GBK dan 02 atau 1 di JIS di Jakarta hari yang sama di terakhir Ya. itu bagaimana strategi agar bisa sama-sama adem? Ya, saya pikir kalau kita masing-masing dewasa ya sesuai aturan main, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Dan kita berharap aparat untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik dan netral. Ya, semua harus dibantu. Ya, apakah itu dari yang pihak lain atau 01. Kalau itu dilakukan, insya Allah masyarakat juga sudah cerdas. Ya, bagi yang memilih 01 ataupun memilih yang lain, ya, insya Allah baik-baik saja, nggak masalah. Toh nanti setelah pemilu selesai, ya baik-baik lagi kita kok. Kira-kira itu. Cukup ya? Apa tanggapan Bapak Timnas Amin terkait Pak Jokowi yang jalan ke Jawa Tengah dan bagi-bagi bansos dengan Pak Zulkifli itu bagaimana Pak? Itu bukan tanggapan saya, itu masyarakat yang bisa menilai lah. Kita nggak perlu menanggapi yang terlalu jauh-jauh. Saya timnas ini urusannya pemilu, ya pasangan 01 itu nggak usah melebar. Oke. Soal balik lagi ke debat tadi Pak, kemarin kan 02 ini sempat menyinggung soal botol plastik dan juga Gus Imin baca catatan gitu. Ya kan botol plastik. Jawabannya begini ya, botol plastik itu dilihat yang menyiapkan itu adalah panitia, bukan kami. Mungkin dilihat di sebelahnya Pak Anies itu ada tumbler itu ya, sampai dinaikkan di atas kursinya tuh biar lihat itu kan. Dan ada di medsos malam itu juga udah ada di tempatnya mereka plastik, betul nggak? Banyak itu sudah. Jadi kita nggak perlu lah kayak begitu menurut saya ya, masyarakat yang menilai. Kita nggak perlu menjawab seperti itu. Gitu ya. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Oke, sukses.